Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan minggu kelima mata kuliah riset pemasaran, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai exploratory research design. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Zain Rizky. Yang kedua, Fuad Istri Hizbullah. Yang ketiga, Anissa. Yang keempat, Maulana Ahsan. Dan yang kelima, Kiki Daruni. Untuk materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positif. Metode ini digunakan untuk peneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara positif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan tree, argulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Peneliti kualitatif lebih menekankan arti pada generalisasi, sedangkan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan terhadap manfaat positif. Metode ini digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di sini saya sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Fuad Idris Hizbullah dengan nomor NIM 2018 0208 007. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Mas Muhammad Zainur Rizky tadi ya, sedikit dari Mas Zainur Rizky. Oke, langsung saja kita ke materi, yaitu data primer atau data yang diperlukan dalam penelitian. Data primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Jadi data primer itu dapat berupa opini subjek secara individual ataupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda fisik, kejadian ataupun kegiatan, dan hasil pengujian. Oke, itu penjelasan dari data primer ya. Jadi untuk bisa mendapatkan data primer, kita bisa melakukannya dengan dua metode, yaitu ada metode survei dan juga metode observasi. Oke, kita langsung saja ke penjelasan metode-metode tersebut. Yang pertama yaitu ada metode survei atau survey methods. Survey methods atau metode survei itu merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan maupun tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek atau responden penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Jadi metode survei itu dilakukan dengan cara membuat sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut bisa berupa ucapan atau lisan secara langsung maupun pertanyaan melalui tertulis atau teks. Itu. Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif. Akan tetapi pengumpulan data dapat dirancang untuk menjelaskan sebab akibat atau mengungkapkan ide-ide. Umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang sama dari banyak subjek. Oke. Terus teknik yang digunakan dalam metode survei yaitu ada dua ya, ada metode wawancara dan juga kuesioner. Ya, mungkin metode wawancara itu berarti metode wawancara itu yang secara lisan dan kuesioner mungkin secara tertulis, seperti itu. Langsung saja lanjut ke metode yang berikutnya, yaitu metode observasi. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek atau orang, objek,
ataupun benda, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi ini dibandingkan metode survei yaitu data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari respon bias. Metode ini menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku subjek, benda ataupun kejadian atau objek. Jadi metode observasi itu bisa dikatakan lebih akurat atau lebih rinci datanya dibandingkan dengan metode survei seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan mengenai data primer dan metodenya untuk mendapatkan data primer itu. Apabila dalam penjelasan ini banyak kata atau banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa dengan nomor NIM 2018-0208-015 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh Mas Fuad Idris Hizbullah, yaitu tentang beberapa poin penting yang perlu dipahami oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif adalah: yang pertama, penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya. Yang kedua, penelitian kuantitatif tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik bersifat elaborasi. Peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap proyek penelitian dengan tidak bergantung kepada pengukuran numerik atau angka. Selanjutnya, lebih tidak terstruktur dibanding penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu mengenai alasan mengapa penelitian kualitatif dilakukan. Di sini, ketika peneliti menemukan kesulitan untuk melakukan pernyataan masalah atau tujuan penelitian yang spesifikasi, ketika tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena yang terjadi dengan secara alami. Hal ini berkaitan dengan sifat penelitian kualitatif yang elaboratif. Ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan. Untuk menjaga independensi dari hasil penelitian, penelitian kualitatif sangat berperan di sini. Bisa jadi dengan menggunakan penelitian kuantitatif akan dihasilkan kesimpulan bahwa variabel yang memiliki dependensi dengan variabel lain tidak bisa dilakukan analisis. Sedangkan dengan menggunakan penelitian kualitatif, uji dependensi secara statistik tidak diperhatikan ketika dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih update. Selanjutnya yaitu klasifikasi prosedur penelitian kualitatif. Di sini menurut Sujana 2000 terdapat 7 langkah penelitian kualitatif, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi masalah, di mana masalah-masalah tersebut harus diidentifikasi, harus dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui masalah tersebut. Yang kedua, pembatasan masalah atau fokus penelitian. Kita harus berfokus kepada penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga, penetapan fokus penelitian. Sebelum fokus penelitian itu akan dilakukan, kita harus menetapkan fokus-fokus apa saja yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian tersebut. Keempat, pengumpulan data. Sebelum kita melakukan penelitian, pengumpulan data seperti masa lalu itu juga harus dilakukan. Kita juga harus menajatkan masalah-masalah yang akan dilakukan dihadapi di masa depan. Selanjutnya, yang kelima, pengelolaan dan pemaknaan data. Dan yang keenam, pemunculan teori, di mana teori-teori akan muncul sebagaimana dengan penelitian sesuai prosedur kualifikasi penelitian kualitatif. Dan yang ketujuh terakhir, pelaporan hasil penelitian, di mana nanti akan disajikan sebuah tabel untuk melaporkan sebuah hasil penelitian dari kualitatif tersebut. Ya, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ahsan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang 4 primary data collection atau seleksi data primer. Yang pertama adalah survei atau kuesioner,
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Yang kedua adalah interview atau wawancara. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Interview dibagi menjadi dua. Yang pertama, depth interview, yang berarti interview yang dilakukan secara langsung dengan informan yang telah lama berkecimpung dalam permasalahan yang diangkat. Yang kedua adalah focus group interview. Maksudnya peneliti dengan cara menemukan makna menurut pemahaman kelompok tersebut. Koleksi data primer yang ketiga yaitu observasi, merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi merupakan aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, atau suasana tertentu dan perasaan emosi seorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Koleksi data primer yang keempat yaitu proyektif teknik atau teknik proyektif, adalah teknik yang digunakan untuk menstimulus responden dalam mengungkapkan dorongan dalam diri, keyakinan, perilaku maupun perasaannya terhadap suatu hal. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Gigi Darwini. Di sini saya akan menjelaskan materi presentasi yang selanjutnya, yaitu mengenai sampling. Teknik sampling dapat didefinisikan sebagai teknik atau metode untuk memilih dan mengambil unsur-unsur atau anggota-anggota dari populasi untuk digunakan sebagai sampel secara representatif. Dalam studi statistik, metode pengambilan sampel merujuk pada bagaimana kita memilih anggota dari populasi yang akan diteliti. Jika sampel tidak dipilih secara acak, mungkin akan bias dalam beberapa cara dan data tidak mewakili populasi. Dengan kata lain, pengambilan sampel merupakan pemilihan subset atau sampel statistik individu dari dalam populasi statistik untuk memperkirakan karakteristik seluruh populasi. Dua keuntungan pengambilan sampel adalah biaya yang lebih rendah dan pengumpulan data yang lebih cepat daripada mengukur seluruh populasi. Pengertian sampling, teknik pencuplikan, teknik pengambilan contoh atau sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan prosedur sistematis dalam pengambilan sebagian anggota atau populasi untuk keperluan pendugaan atau estimasi. Jika pengambilan sampel dilakukan dengan teknik yang tepat, analisis statistik dari suatu sampel bisa digunakan untuk menggeneralisasikan keseluruhan populasi. Teknik pengambilan sampel mencakup tahap-tahap yang berurutan, yaitu yang pertama, memberi batasan populasi yang hendak diamati. 2. Menentukan bingkai sampel, yakni kumpulan semua item atau peristiwa yang mungkin. Yang ketiga, menentukan metode sampling yang tepat. 4. Menentukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. 5. Melakukan pengecekan ulang proses sampling. Selanjutnya, jenis teknik sampling. Teknik sampling banyak menggunakan teori probabilitas sehingga berdasarkan tekniknya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Perbedaannya, kedua hal tersebut didasarkan pada apakah pemilihan sampel didasarkan pada pengacakan atau tidak. Dengan pengacakan, setiap elemen mendapat kesempatan yang sama untuk diambil dan menjadi bagian dari sampel untuk dipelajari.
Yang pertama, probability sampling. Probability sampling merupakan teknik sampling yang didasarkan pada fakta bahwa setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Probability sampling memberi peluang terbaik untuk membuat sampel yang benar-benar mewakili populasi. Ada beragam metode probability sampling dengan turunan dan variasi masing-masing, tapi yang paling banyak digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampling acak sederhana atau simple random sampling. Sampling acak sederhana yaitu metode pengambilan sampel dari populasi secara acak berdasarkan frekuensi probabilitas semua anggota populasi. Ini adalah bentuk yang paling mudah dari probability sampling. Yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah memastikan bahwa semua anggota populasi termasuk dalam daftar dan kemudian secara acak memilih jumlah sampel yang diinginkan. Yang kedua, sampling acak sistematik atau systematic random sampling. Metode pengambilan sampel yang melibatkan aturan populasi dalam urutan sistematis tertentu. Probabilitas pengambilan sampel tidak sama terlepas dari kesamaan frekuensi setiap anggota populasi. Yang ketiga, sampling acak stratifikasi atau stratified random sampling. Sampling acak stratifikasi juga dikenal sebagai proportional random sampling. Ini adalah teknik pengambilan sampel probabilitas di mana subjek pada awalnya dikelompokkan ke dalam klasifikasi yang berbeda seperti usia, status sosial ekonomi, atau jenis kelamin. Kemudian, peneliti secara acak memilih daftar akhir subjek dari strata yang berbeda. Para peneliti biasanya menggunakan stratified random sampling jika mereka ingin mempelajari subkelompok tertentu dalam populasi. Ini juga lebih disukai daripada pengambilan sampel acak sederhana karena menjamin hasil statistik yang lebih tepat. Yang keempat, ada sampling rumpun atau cluster sampling. Sampling rumpun yaitu metode pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam kelompok kewilayahan kemudian memilih wakil dari tiap-tiap kelompok. Yang kelima, ada sampling bertahap atau multi-stage sampling. Sampling bertahap yaitu metode pengambilan sampel melibatkan kombinasi dua atau lebih teknik pengambilan sampel yang disebutkan di atas. Hal ini dilakukan karena dalam sebagian besar penelitian kompleks yang dilakukan di lapangan atau di laboratorium tidak cocok untuk hanya menggunakan satu jenis sampel probabilitas. Sehingga sebagian besar penelitian dilakukan dalam tahap yang berbeda, dengan setiap tahap menerapkan teknik pengambilan sampel yang berbeda. Yang kedua, ada non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang 0. Itu artinya pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu seperti status, kuantitas, kesukarelaan, dan sebagainya. Ada beragam metode non-probability sampling dengan turunan dan variasinya, tetapi yang paling banyak digunakan yaitu yang pertama, sampling kuota atau kuota sampling. Sampling kuota hampir mirip dengan stratified sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada proporsi ciri-ciri tertentu untuk menghindari bias, atau dengan kata lain, pengambilan sampel ini tergantung dari beberapa standar yang telah ditentukan sebelumnya. Ini memilih sampel yang representatif dari populasi. Proporsi karakteristik atau sifat dalam sampel harus sama dengan populasi. Elemen dipilih sebagai proporsi yang tepat dari jenis data tertentu diperoleh atau data yang cukup dalam berbagai kategori dikumpulkan. Yang kedua, sampling kebetulan. Sampling kebetulan yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti bisa dijadikan sebagai sampel jika orang yang kebetulan ditemui tersebut dipandang cocok sebagai sumber data. Dengan menggunakan teknik ini, pengambilan sampel tidak ditentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, sampling purposive. Sampling purposive yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada seleksi khusus atau kriteria yang tertentu yang dibuat oleh peneliti siapa saja yang akan dijadikan sebagai informan, atau dengan kata lain pengambilan sampel ini didasarkan pada tujuan studi.
Yang keempat, ada sampling sukarela. Pengambilan sampel sukarela yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Metode ini paling banyak digunakan dalam jejak pendapat. Yang kelima, ada sampling snow bola salju atau snowball sampling. Pengambilan sampel bola salju yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada penelusuran sampel sebelumnya. Teknik ini digunakan dalam situasi di mana populasi sama sekali tidak diketahui dan langka. Teknik ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan dari responden pertama yang dipilih untuk merekomendasikan responden lain yang sesuai dengan deskripsi sampel yang dibutuhkan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.